بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا نويت التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in dan umatnya yang selalu melakukan sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, berkat rahmat hidayah dan petunjuknya di malam hari yang penuh berkah ini kita dikumpulkan di Masjid Nur Ukhuwah untuk memakmurkan masjid dan juga mempelajari kitab Fawaidul Mukhtarah. Semoga apa yang kita lakukan ini selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam kitab ini, hajara rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-Yaman wa arada al-jihad. Ada seseorang yang hijrah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari negeri Yaman dan dia ingin berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada dia, hal bil Yaman abawak, apakah di Yaman masih ada kedua orang tuamu? Maka dia mengatakan, qala na'am, iya ya Rasulullah, masih ada. Kedua orang tuaku masih ada, masih hidup. Qala hal adzina laka, apakah keduanya telah memberikan izin kepadamu untuk kamu berjihad? Qala la, dia mengatakan tidak ya Rasulullah, belum dapat izin dari keduanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, farji ila abawaika fasta'dinhuma, pulang kamu, temui kedua orang tuamu, minta izin dari keduanya. Fa in fa'ala fajahid, kalau keduanya memberikan izin, maka jihadlah kamu. Wa illa fabirrahuma mastata'ta, kalau keduanya tidak memberikan izin, sudah, kamu baktilah kepada keduanya semampumu. Fa inna dzalika khairum ma talqallaha ta'ala bihi ba'da tauhid, karena itu lebih baik bagimu sampai kamu nanti meninggal dunia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang mau hijrah, ini orang hijrah dari negerinya, berjumpa dengan Rasulullah, ingin berjihad bersama Rasulullah, tapi ditanya dulu oleh Rasulullah, sudah izin belum? Kalau belum, balik lagi minta izin. Kalau dua-duanya mengizinkan, silahkan, ayo jihad. Tapi kalau enggak, udah, baktilah kamu kepada dia sampai kamu meninggal dunia. Itu lebih baik. Ini besarnya bakti kepada kedua orang tua. Kemudian juga dikatakan di sini
Jaa akhar ilaihi sallallahu alaihi wasallam liyastashirahu fil ghazwi. Ada orang lain yang datang kepada Rasulullah untuk izin juga kepada Rasulullah untuk berjihad. Maka ditanya oleh Rasulullah, alaka walidah, ibumu masih ada? Qala na'am, ya Rasulullah masih ada. Maka Rasulullah mengatakan kepadanya, falzamha fa innal jannata inda rijlaiha. Lazimi dia, rawat dia, karena sesungguhnya surga ada di bawah kedua kakinya. Ya, inilah bakti kepada kedua orang tua. Betapa besar pahalanya, sehingga syariat lebih mementingkan bakti ketimbang jihad. Kemudian juga sebagaimana dalam hadis disebutkan, warada dalam satu riwayat disebutkan, birru aba'akum ya birrukum abna'ukum. Baktilah kamu kepada orang tua kalian. Ya birrukum abna'ukum, maka anak-anak kamu akan bakti kepada kamu. Kalau kita bakti kepada orang tua, nanti anak kita bakti juga kepada kita. Dalam hadis ini kata para ulama, ada 5 kabar gembira bagi orang yang bakti kepada kedua orang tuanya. Pertama, dipanjangkan umurnya. Karena dikatakan tadi, anaknya juga nanti akan bakti kepada dia. Berarti akan dipanjangkan umurnya, ngalami anaknya. Ini yang pertama. Kabar gembira, faedahnya orang itu bakti kepada kedua orang tuanya, umurnya dipanjangkan oleh Allah. Kedua, husulul walad, akan diberikan anugerah anak. Ya, kadang-kadang orang sudah menikah puluhan tahun masih belum dikaruniakan anak, kesana sini masih belum dapat. Bahkan sampai punya program, apa istilahnya, promil ya, ke dokter ya, minum vitamin, minum ini, minum itu, masih belum dikasih. Bahkan sampai puluhan tahun kadang-kadang. Ini faedahnya orang bakti kepada kedua orang tuanya, dia nanti akan dikaruniakan anak juga. Ini yang kedua. Yang ketiga, hayatuhum, yang ketiga, mereka akan mengalami anaknya. Ya, seperti tadi kurang lebih ini ya. Benarnya diulang lagi ini. Hayatuhum, mengalami masa anak-anaknya. Jadi akan mengalami anak-anaknya di kemudian hari. Kemudian yang kelima, birruhum. Keempat ya. Pertama, tulul umur, umurnya dipanjangkan. Kedua, dikaruniakan anak. Ketiga, mengalami anaknya, masa anaknya. Keempat, baktinya mereka ya. Anak itu akan bakti kepada mereka. Kelima, kelima di sini. Mereka yang dulunya bakti kepada orang tuanya akan sampai usia lanjut, karena akan dirawat oleh anaknya nantinya. Anaknya akan memelihara dia, merawat dia, mengurusi dia, memperhatikan dia sampai usianya lanjut, dipanjangkan umurnya. Nah, dan masih banyak lagi faedah orang bakti kepada orang tuanya. Bahkan di sini dikatakan, sebagian ulama ditanya, mana lebih afdal, an-nazar fil Ka'bah atau an-nazar fil walidain? Memandang kepada Ka'bah atau kepada kedua orang tua lebih afdal? Memandang Ka'bah itu faedahnya, kalau kita memandang Ka'bah, setiap kali kita memandang Ka'bah, sekali aja kita memandang Ka'bah, itu dihitung ibadah 1 tahun.
Dikatakan dalam satu hadis, man nadhara ilal bait nadhrah min ghairi tawafin wala ifadatin kana 'inda Allah azza wa jalla afdal min ibadati sanah bi ghairi Makkah sha'iman wa qa'iman raki'an wa sajidan. Barang siapa yang memandang Ka'bah, satu kali memandang Ka'bah tanpa tawaf, itu di sisi Allah lebih afdal daripada ibadah 1 tahun di selain Mekah. Ibadah itu apa saja? Puasa sunnah maksudnya, sholat selama 1 tahun. Sekali memandang Ka'bah lebih afdal di sisi Allah daripada ibadah 1 tahun, baik itu sholat atau puasa, sholat sunnah atau puasa sunnah. Sekali memandang Ka'bah. Sehingga para ulama mengatakan, Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad itu mengatakan kalau memandang Ka'bah itu jangan dipandangin terus gitu, tapi kedip pandangi lagi, kedip pandangi lagi. Jadi sering kedip ya. Supaya apa? Karena sekali mandang kan dihitung ibadah 1 tahun kan. Bahkan bukan dihitung ibadah 1 tahun, lebih afdal daripada ibadah 1 tahun. Gimana caranya supaya banyak dapat pahala itu? Sering kedip, mandang, kedipkan lagi, mandang, kedipkan lagi. Lah ini memandang orang tua lebih afdal daripada memandang Ka'bah. Kita bisa bayangin, memandang orang tua lebih afdal daripada memandang Ka'bah. Bahkan ada satu riwayat lagi disebutkan di sini, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari sahabat Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min waladin barun yanzuru ila walidayhi nadrata rahmatin illa kataballahu lahu bikulli nadratin hajjatan mabruratan. Tidak ada seseorang yang bakti kepada kedua orang tuanya, dia memandang kepada kedua orang tuanya pandangan rahmat. Jadi kalau ada anak yang baik, dia memandang kepada orang tuanya dengan pandangan rahmat, bukan karena kesel, bukan karena jengkel kepada orang tuanya karena sering disuruh-suruh. Memandang dengan pandangan rahmat kepada orang tuanya, itu ditulis oleh Allah setiap satu pandangan haji yang mabrur. Illa kataballahu lahu bikulli nadratin hajjatan mabruratan. Satu kali dia memandang orang tua dihitung haji yang mabrur. Qalu wa in nadara kulla yawmin mi'ata marrah. Ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kalau orang tadi itu memandang setiap harinya 100 kali, dia bisa dapat haji juga tadi? Rasulullah mengatakan apa? Qala na'am, ya. Allahu akbar wa atyab. Allah maha besar untuk memberikan itu semua, dan lebih baik. Allah maha baik untuk memberikan itu semua. Enggak ada yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dipanjangkan umurnya, dapat anak turun, mengalami kehidupan mereka, nanti mengalami baktinya mereka, kemudian mereka ini orang tua yang dulunya bakti kepada orang tuanya akan sampai usia senja, usia lanjut, karena anaknya akan ngurusi dia. Belum lagi timbangannya itu memberatkan timbangan. Orang yang bakti kepada orang tuanya ini memberatkan timbangan, karena dalam satu hadis kan disebutkan sesuatu yang bisa membuat timbangan jadi berbobot, lebih berat lagi, itu taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan apa? Akhlak yang baik. Kalau dia berlaku baik kepada sesama saja, itu bisa memberatkan timbangannya dia. Berakhlak baik, lebih-lebih kepada orang tuanya. Kemudian juga anak turunnya itu dijaga.
anak turunnya bakal dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Musa dan Nabi Khidir itu pernah datang ke satu perkampungan, karena setelah perjalanan jauh minta ya supaya di kampung itu ada yang jamu dia, jamu mereka berdua. Tapi di kampung itu pelit-pelit, orang kampung situ pelit-pelit. Maka di Al-Quran dikatakan apa? Fa'abau ayyudhayifuhuma, ya, dalam surat Kahfi itu. Orang kampung situ nggak mau menjamu ini Nabi Musa, Nabi Khidir padahal ini yang datang ke kampung itu. Nah, kita kalau kedatangan orang soleh aja kepingin rumah kita biar berkah, disinggahi. Ini sekelas Nabi Musa, Nabi Khidir di kampung itu nggak ada yang mau jamu. Fa'abau ayyudhayifuhuma, nolak untuk menjamu keduanya. Akhirnya Nabi Khidir waktu itu melihat ada satu bangunan rumah yang mau roboh. Oleh Nabi Khidir diperbaiki, dibangun lagi, diperbaiki. Nabi Musa saat itu mengatakan lawat takhatta alaihi ajra. Itu Nabi Khidir melakukan itu cuma-cuma. Pokok ini rumah dibangun lagi, diperbaiki seperti semula lagi. Akhirnya apa? Nabi Musa mengatakan lawat takhatta alaihi ajra. Coba kamu minta upah kepada penghuninya. Ternyata di dalam rumah itu masih ada harta anak yatim yang dulu ayahnya sudah meninggal dunia. Wa kana abuhuma salihah. Ya, wa kana abuhuma salihah. Dulu ayahnya itu adalah orang soleh. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan ini bukan sekedar ayahnya langsung, tapi ayah-ayahnya yang sudah ketujuh generasinya. Jadi sampai segitunya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bakti kepada orang tua, itu faedah-faedahnya. Anak kita nanti dipelihara juga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hartanya, segala miliknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati jangan sampai mendoakan keburukan kepada anak, ya. Kadang-kadang kita keceplosan. Jangan menjadi sebab anak justru durhaka ke orang tuanya. Nah, kalau sudah nggak dididik, jangan kita menjadi sebab anak kita durhaka kepada kita. Dengan kita doakan keburukan kepada dia, itu semuanya doa orang tua kepada anak itu mustajab, ya. Nah, doanya orang tua kepada anak, untuk anak itu mustajab. Sebagaimana dulu pernah ada Juret. Juret itu seorang dari Bani Israel. Ya, Juret itu pernah dipanggil ibunya. Ya, Juret, dia lagi sholat. Kata Juret, ummi wa sholati. Saya batalin sholat saya. Apa saya terusin sholat saya, ya? Akhirnya diterusin sholatnya. Yang kedua kali ibunya manggil lagi, ya, Juret. Juret seperti tadi lagi, batalkan apa terusin sholat. Sampai yang ketiga kali akhirnya orang tuanya jengkel. Sampai orang tuanya mengatakan apa? Ya Allah, jangan engkau wafatkan Juret, melainkan Juret melihat wajahnya pelacur. Sudah. Juret ini dikenal ahli sholat, ahli ibadah, sampai punya musola, tempat sholat, peribadatan, musola mungkin. Dikenal Juretnya di kampung itu, masya Allah, Juret itu orang yang luar biasa, ahli ibadah. Akhirnya ada satu orang perempuan yang mau goda dia. Nah, ini perempuan ngajak Juret. Pertama manggil-manggil dulu, ya. Dipanggil Juret lagi di musolanya ini.
dipanggil. Ya panggilan perempuan kayak gimana sih ketika ngerayu orang laki-laki. Intinya orang perempuan ini mau menjerumuskan Juret, ngajak berbuat mesum gitu. Ini, tapi Juret nggak keluar dari musolanya, sama sekali nggak tergoda. Akhirnya disiasati oleh si perempuan ini. Dia berbuat dengan orang lain. Waktu itu ada penggembala kambing. Ya, diajak ini orang berbuat itu sampai akhirnya hamil dan punya anak. Begitu punya anak, lahir anaknya, dia bilang ini anaknya Juret, difitnah Juret. Disebarkan kabar ini adalah anaknya Juret. Akhirnya orang kampung marah. Oh, Juret kalau gitu selama ini kita hanya di-prank saja sama Juret ini, ya kan? Orangnya tahu, orang kampung taunya Juret orang soleh ya nih, orang ahli ibadah, punya musola, istiqomah ibadahnya. Wah, ternyata Juret mendustakan kita, bohong aja. Kita hanya di-prank selama ini. Akhirnya musolanya dihancurkan oleh warga situ, dihancurkan musolanya. Sudah Juret waktu itu mau dihukum lah gitu. Akhirnya sebelum dihukum Juret minta, warga sudah ngamuk ini ya. Ini Juret minta izin sebentar ya, saya mau sholat. Juret sholat kemudian doa. Setelah itu perempuan tadi itu dipanggil, yang dia ngaku anaknya adalah anaknya Juret. Mana itu perempuan? Datang. Mana anaknya? Ini anaknya dikasih. Nah, Juret ngomong ke anaknya, kamu bayi, anaknya siapa kamu? Maka bayi ini mengatakan, saya anaknya penggembala kambing itu. Langsung semuanya warga yang tadinya kesel, yang tadinya sudah menghancurkan musolanya Juret, mereka malu kepada Juret. Mereka menawarkan kepada Juret, Juret, jika kamu mau, kami bangun lagi ini musola, kami bangun dengan emas. Gak usah, kata Juret, gak usah dibangun dengan emas, dibangun aja seperti semula. Ternyata Juret saat itu hanya difitnah. Dan inilah doa orang tua untuk anak. Mustajab doanya orang tua untuk anak itu. Makanya hati-hati, jangan keceplosan yang enggak. Dan di sini kata para ulama, ada karomahnya Juret, kelebihannya Juret. Bayi itu bisa ngomong karena Juret. Sebenarnya bayi baru berapa hari kan tidak bisa ngomong. Nah, ini termasuk karomah. Ada bayi yang bisa ngomong, yang masih kecil, yang masih berapa hari itu, bayi temannya Juret. Nabi Allah Isa. Dan juga bayi tukang sisirnya Fir'aun. Nah, 3 bayi ini bisa ngomong, masih kecil dia, masih berapa hari mungkin umurnya. Malah Imam Suyuti menambahkan lagi ada 10 ternyata. Nah, maka dari itu hendaknya kalau kita mendoakan anak, doakan yang baik. Memang kadang-kadang kita jengkel, makanya kita disuruh sabar kepada anak. Didik anak itu perlu sabar. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Perintahkan keluargamu untuk sholat, anakmu untuk sholat. Wastabir 'alaiha, dan sabar. Sabarnya harus berlebihan. Bukan sekedar sabar, enggak, tapi sabar yang berlebihan. Kadang-kadang kita nyuruh anak begini berkali-kali, kadang anaknya masih kadang-kadang nggak mau mengerjakan atau dikerjakan yang nggak sesuai keinginan kita. Itu kita harus sabar. Perlu perjuangan, ya. Makanya mendidik anak itu perlu waktu. Makanya di situ Allah mengatakan apa? Kalau kita nggak punya waktu lagi untuk nyari rizki, nggak punya waktu untuk nyari rizki, nggak usah bingung, kata Allah. La nas'aluka rizqan. Allah mengatakan,
kami tidak minta kepadamu rizki, nahnu narzukuk, kami yang beri kepadamu rizki, enggak usah bingung cari rizki. Itu ada kode dari Allah, kita harus lebih mementingkan mendidik anak. Rizki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk anak menjadi soleh, apakah ada jaminan dari Allah? Tidak. Tergantung didikan kita. Makanya perlu waktu, mendidik anak ini perlu waktu. Sampai Allah mengatakan seperti itu. Ya, jangan takut soal rizki, Allah yang jamin. Tapi bukan berarti kita nggak kerja sama sekali ya. Jangan diartikan ini jadi alasan untuk kita nggak kerja. Enggak, tetap. Nah, karena anak itu adalah kewajiban kita nafkahnya. Artinya tetap di dalam dua hal ini kita harus lebih mementingkan mendidik anak ketimbang mencari rizki. Memang diberatkannya di situ. Cuma bukan berarti kita ini nggak nyari nafkah sama sekali. Enggak, tetap kita cari nafkah. Tetap kita cari nafkah, tapi semampunya. Ya, semampunya. Jangan melebihi kapasitasnya kita. Jangan sampai cari nafkah tok, nggak mendidik anak. Kerja dari pagi sampai malam, pulang-pulang anak sudah tidur. Wah, ini seminggu sekali aja nggak ketemu sama anaknya kadang-kadang. Pulang anaknya sudah tidur. Ini keterlaluan kalau sama sekali nggak didik anak, keterlaluan ini. Ya kan? Sempatkan diri kita untuk mendidik anak. Lebih baik kita punya anak yang soleh, tapi dagangnya kita rugi nggak apa-apa. Ya, daripada anak kita durhaka, ya, tapi kita dagangnya laris, mana yang mau kita pilih? Dagangnya laris, ya, anaknya durhaka. Lebih baik anak yang bakti, dagangan tidak laris. Ini bisa nutup, anak yang bakti ini bisa nutup dagangan nanti, nggak usah khawatir. Ya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak yang saleh dan salehat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kesalahan kita. Kita diberikan anak turun yang saleh dan salehat, dijaga mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.